Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Awal yang Kasar melalui program Ini Baru Terang. Pelajaran kita kali ini akan mengajak kita untuk mempelajari bahwa perjalanan iman bersama dengan Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Kadang justru muncul tantangan yang lebih besar. Sebagaimana Musa, dia dipanggil secara langsung oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Dan pelajaran minggu ini akan mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan bekerja tidak selalu dengan cara yang cepat atau sesuai dengan harapan kita, melainkan dengan cara yang tepat menurut waktunya. Mari kita perhatikan tabel berikut ini sebagai ringkasan dari pelajaran sepanjang minggu ini. Di bagian atas ada fokus, lalu siapa Tuhan, lalu makna, dan masalah yang terjadi. Dan di sebelah kiri adalah pelajaran dari hari Minggu sampai hari Kamis. Fokus pelajaran di hari Minggu. Siapa Tuhan di pelajaran hari Minggu? Keluaran 5 ayat 1 dan 2 katakan, Tuhan Allah Israel. Apa maknanya? Musa memperkenalkan Tuhan sebagai Tuhan Israel, menunjukkan bahwa Tuhan memiliki hubungan rohani dengan Israel, bahwa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika itu masalah yang terjadi, Firaun membangkang atau menyangkal dengan berkata, siapa Tuhan itu sehingga aku harus menurut kepadanya? Dan dia katakan, tidak akan membiarkan orang Israel pergi, dalam Keluaran 5 ayat 2. Ini fokus pelajaran di hari Minggu. Lalu fokus pelajaran di hari Senin. Siapa Tuhan di hari Senin? Allah orang Ibrani. Apa maknanya? Musa ingin memperkenalkan Tuhan sebagai Allah orang Ibrani. Ini menekankan bahwa yang diperbudak ini adalah orang asing, maka biarkan saja mereka pergi, karena mereka bukan orang Mesir. Dan masalah yang terjadi ketika itu, Firaun justru semakin memperberat pekerjaan mereka. Tidak diberikan jerami bagi mereka sehingga harus mengupayakan sendiri. Lalu para pekerja-pekerja di sana juga dipukul oleh pesuruh-pesuruh Firaun dalam Keluaran 5 ayat 14. Itu fokus pelajaran di hari Senin. Lalu kemudian fokus di pelajaran hari Selasa. Siapa Tuhan di sana diperkenalkan? Tuhan yang hidup. Karena Tuhan menampakkan diri kepada nenek moyang Musa dan juga Tuhan mendengar keluh kesah orang-orang yang berada di Mesir ketika itu. Dalam Keluaran 6 ayat 1 sampai 4. Apa maknanya? Oleh karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, maka Tuhan katakan, engkau akan melihat bahwa aku akan membawamu keluar dari Mesir, aku akan membebaskanmu dari perbudakan, aku akan menebusmu, aku akan menjadi Allahmu, dan kau akan menjadi umatku. Lalu apa masalah yang terjadi ketika itu? Bangsa Israel justru mengutuk Musa dan berharap agar Tuhan menghukum Musa, oleh karena mereka berpikir, oleh karena kedatangan Musa ke Mesir, membuat kondisi mereka di sana semakin memburuk karena mereka semakin mengalami penyiksaan. Itu fokus pelajaran hari Selasa. Lalu fokus pelajaran hari Rabu. Siapa Tuhan di pelajaran hari Rabu? Dia adalah Tuhan yang mengangkat kita menjadi umatnya dalam Keluaran 6 ayat 7 sampai 13. Apa maknanya? Oleh karena kita adalah umatnya, termasuk Musa adalah umatnya, bangsa Israel adalah umatnya, maka Tuhan akan menyertai mereka, menyertai Musa, menyertai bangsa Israel, menyertai kita yang sekarang ini. Tuhan juga akan memberi damai sejahtera dan kekuatan untuk melewati tantangan-tantangan, termasuk kepada orang Israel ketika itu, termasuk kepada Musa, dan juga termasuk kepada kita masa sekarang. Apa masalah yang terjadi pada waktu itu? Bangsa Israel tidak mau mendengarkan kata-kata Musa oleh karena mereka begitu putus asa, mereka menghadapi penderitaan dan kerja paksa yang semakin diperberat semenjak kedatangan Musa yang akan membawa mereka keluar. Itu fokus pelajaran hari Rabu. Lalu kemudian fokus pelajaran di hari Kamis. Siapa Tuhan di pelajaran hari Kamis? Akulah Tuhan. Jadi diperkenalkan sebagai Yahweh di sana. Apa maknanya? Maknanya adalah Tuhan itu dekat secara pribadi dengan Musa. Bahkan Tuhan menempatkan Musa untuk memainkan peran Tuhan di hadapan Firaun. Lalu Harun menjadi nabinya. Ini karena alasan Musa
tidak pintar berbicara di hadapan Firaun. Lalu apa masalah yang terjadi ketika itu? Ketika itu Musa merasa tidak percaya diri dan keberatan atas tugas itu. Bagaimana mungkin Firaun mau mendengarkan aku, katanya. Lalu itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan katakan, engkau memainkan peran sebagai Tuhan di hadapan Firaun. Lalu Harun yang akan berbicara, penyambung yang menyampaikan apa yang akan disampaikan Musa kepada Firaun. Itu fokus pelajaran di hari Kamis. Jadi kita lihat sepanjang pelajaran ini, setelah Musa dan Harun dengan taat mengikuti perintah Tuhan untuk menemui Firaun, maka bukan pembebasan yang terjadi, justru beban kerja bagi Israel semakin diperberat. Pelajaran ini mengungkapkan bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak selalu membawa hasil yang diharapkan. Itu bahkan bisa memicu konflik internal. Bayangkan saja, selain menghadapi penolakan Firaun, Musa juga harus menghadapi tantangan, yaitu kemarahan dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Maka ini benar-benar menjadi awal yang berat bagi Musa dalam melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Akan tetapi, kita harus mengingat, ketika ketaatan kita justru membawa kepada tantangan yang lebih berat, jangan lekas menyerah. Awal yang kasar seperti yang dialami Musa bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak menyertai. Akan tetapi itu adalah tanda awal dari pekerjaan besar yang Tuhan sedang siapkan. Tetaplah percaya, karena di balik segala kesulitan ada janji yang pasti dan tangan Tuhan yang setia itu akan bekerja membebaskan kita semua, akan menebus kita, dan akan menjadikan kita umat-umatnya. Awalnya boleh terasa berat, akan tetapi Tuhan akan menyatakan kuasanya bila kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran sepanjang minggu ini. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini untuk dapat gambaran yang lebih luas, sehingga kita juga akan mendapat berkat rohani lewat pelajaran sekolah Sabat ketika kita mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.